Bu dokter, gimana sih caranya ibu ngetes pasien-pasien di sini masih gila atau sudah waras? Oh, mudah saja. Kami mengisi bak mandi dengan air penuh. Lalu, kami suruh mengosongkan bak mandi itu dengan memberikan alat sendok teh, cangkir, dan gayung. Oh, gitu ya dok. Lalu kita lihat, dia pilih yang mana. Oh, kalau saya sih pasti pilih gayung. Kalau yang nonton pilih apa? Pasti sama lah dok. Penonton semua pasti pilih gayung juga. Kalau orang waras, dia akan cabut saja penyumbat bak mandi yang di bagian bawah. Anda dan yang lagi nonton, moga lekas sembuh ya. Saya beraspirasi untuk bikin negara Islam serius. Karena saya berpikir justice itu adanya di dalam teologi Muslim. Tapi itu saya bangun pagi, saya lihat bagaimana caranya bikin negara Islam ya. Kan itu perlu anggaran, perlu segala macam, dukungan internasional. Jadi di dalam pikiran saya beraspirasi itu. Kenapa? Karena bagi saya negara Islam keadilannya lebih mudah dibayangkan daripada negara Pancasila. Lalu orang tuduh saya makar itu. Padahal saya membayangkan justice, efisiensi di dalam menghasilkan distribusi keadilan. Karena saya belajar filsafat Islam, saya belajar hukum Islam segala macam. Jadi timbul ide di saya bikin perbandingan. Jadi setiap ide muncul karena ada perbandingan. Kenapa orang percaya pada negara Islam? Bukan negara Islamnya, tapi karena keadilan di situ. Ada 5 gerakan latihan sederhana yang dapat kamu lakukan di rumah untuk memperkuat kakimu sehingga mengurangi risiko tersandung dan terjatuh, khususnya untuk kamu yang lansia. Yang pertama, wall squat. Berdiri senderan di tembok, kemudian perlahan-lahan turunkan punggungnya, menyusuri tembok. Kalau belum kuat terendah, tidak apa-apa, atur sekuatnya. Coba tahan 20-30 detik, kemudian ulangi 2-3 sets. Kedua, sit to stand. Gunakan kursi dan dempetkan ke tembok agar aman. Lalu mulai duduk dan berdiri, tangan bisa di samping, bisa juga di depan. Ketiga, calf raise. Ini untuk melatih kekuatan betismu. Coba dulu 2 kaki, bisa sambil pegangan kursi atau tembok. Kemudian kalau sudah bisa, maka coba 1 kaki. Keempat, high knee. Latihan ini penting banget biar kamu tidak mudah tersandung. Pegangan tembok atau kursi kalau tidak seimbang. Coba angkat kaki pahamu setinggi yang kamu mampu. Lakukan silih berganti kanan dan kiri. Kelima, single leg stance. Nah, ini latihan untuk memperbaiki kemampuan keseimbanganmu. Coba latihan berdiri dekat tembok biar lebih aman. Nah, demikianlah 5 latihan sederhana yang dapat kamu lakukan sendiri di rumah setiap harinya. Yuk dicoba. Ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, perbuatan apa dalam Islam selain yang wajib yang paling besar pahalanya?" Kata Nabi SAW, "Engkau berikan makan kepada orang-orang." Suka traktir orang itu ibadah yang besar sekali pahalanya. Setiap makanan yang kita letakkan untuk orang lain, walaupun kata ulama sebutir kurma, yang kita niatkan untuk dikasih kepada orang lain, masuk dalam hadis Nabi SAW. Tidak ada makanan yang diniatkan untuk diberi atau dibeli, kecuali Allah sudah tinggalkan di dalam makanan itu berkahnya. Dan selama itu ada di badan orang itu, kita dapat amal jariah. Dia bergerak, dia bekerja, baik itu menjadi darahnya kah, ototnya kah, seterusnya. Makanya kata Nabi SAW, engkau memberikan makan kepada orang-orang, kaya atau miskin. Kadang-kadang juga orang tua kita kaya raya, masa kita nggak perlu beliin makanan orang tua kita, tetap aja. Teman-teman kita misalnya orang mampu, tetap aja kita traktir. Perlu nggak sih ada identitas agama di dalam KTP kita gitu? Bagi diri pribadinya amat sangat perlu kalau kata saya. Kenapa? Karena itu nggak cuma jadi kamu berarti bakal penampilannya kayak gini karena di KTP tulisannya Islam. Tapi kan lebih dari itu semua. Pandangan hidup, cara bersikap, cara ngambil keputusan dan semuanya. Karena kalau misalkan nggak ada tuntunannya, kita apa selama ini ngarang gitu. Sedangkan contoh pengen jadi pemain bola aja belajarnya ke siapa? Lionel Messi atau Chef Juna? Jelas Lionel Messi gitu kan. Kecuali kalau pengen jadi koki ya belajarnya ke itu. Sedangkan kalau saya dulu mikirnya mati bakal sukses pengen, mulia pengen, nggak cuma di dunia tapi bahkan di setelah kematian.
bahagia juga pengen. Tapi orang tua tahu nggak di Thailand jadi bandar Pada judi? akhirnya tahu. Pada akhirnya tahu, Pada tapi akhirnya sebelumnya tahu. nggak tahu. Gimana responnya ketika akhirnya tahu? Kata Nabi itu ciri dosa dua ya. Satu membuat gelisah, dua tidak ingin diketahui orang lain. Maka kalau kita nggak pengen ngasih tahu sesuatu, makanya yang selingkuh, makanya yang para maling di negeri ini nggak ada yang jujur kan. Karena nggak mungkin, alhamdulillah berhasil nyuri uang rakyat 1 miliar kan nggak mungkin. Kan nggak mungkin diupdate di status, ya nggak? Waktu kita masih janin, udah perlu rezeki. Sholat nggak bisa, makan, sholat nggak bisa, kerja nggak bisa. Tapi ibu kita makan sate, pecel, jengkol, pete dan segala macam diolah. Tubuh ngerti mana yang vitamin, mana yang ampas harus dibuang. Dialirin ada yang ke ibunya, ada yang ke si janin. Pertanyaannya, itu janin yang nyari rezeki atau rezeki yang datengin janinnya? Rezeki yang datengin janinnya. Terus kamu udah gede, hey, bisa kerja, bisa sholat, bisa minta, bisa sujud minta pada Tuhanmu, segitu ragunya sama Allah. Si akal yang dibangga-banggakan kayak, ih aslinya saya teh bodoh ya, masa kayak gitu aja nggak kepikiran. Yang biasanya dapat uang banyak sekarang nggak dapat. Ya kan gitu, aduh gimana nih. Pasti kalau balik lagi juga, pasti akan menemukan kejenuhan dan kebuntuan yang sama. Kalau ujung-ujungnya bakal nyari Allah lagi, ya ngapain atuh bolak-balik. Mending kalau masih pas balik lagi masih ada umur. Kalau nggak ada, Itu gimana ya, masih muda, masih panjang gitu kan, jadi pendakwah gitu, itu selalu terngiang-ngiang tidak untuk? karena kan sebetulnya malu itu sebagian dari iman. Dan kadang memang caranya kita itu memang harus maksain. Malas ngaji, paksain ngaji. Malas baca Quran, paksain baca Quran. Untuk saya pribadi ya. Karena memang bagi saya lebih baik untuk memaksakan diri ke surga daripada sukarela ke neraka. Baik. Tapi gue ngeliat ada teman gue yang tiba-tiba hijrah, teman gue yang tiba-tiba jadi rajin sholat, itu tuh gue kayak, lo ngapain sih pada kayak gitu? Ya makanya kan tadi ketika dibilang maksiat ada nikmatnya, terus ibadah juga ada nikmatnya sebetulnya. Selagi kita masih di tengah-tengah, dua-duanya nggak akan nikmat. Seumur hidup, seluruh keinginan dikabul. Tapi nggak ada satupun perbuatan yang jadi amal. Meninggal bawa apa? Mau berhenti sekarang atau enggak? Karena saya yakin suka tidak suka, mau tidak mau kita butuh Allah. Tapi kan pilihannya dua. Mau datang dengan sukarela atau harus diseret dulu. Iya, Oke. Putar tangannya, tekan, tembak ke depan, lepas nafasnya. 2, tarik nafas, sampai ditekan nafasnya. Weh, kenapa Pak? Lututnya sakit. Oh, lututnya sakit. Iya. Sini. Terus ngomongnya. Bokong. Push. And then jinjit kakinya, jinjit. Nah, nice. Lagi. Oke, very good. Dibuat lutut berarti. Yes, ini akan mengamankan lutut sini ya, untuk menguatkan. Nah, ini dirasain waktu di posisi sini, ini stretch. Nah ini dorongnya nanti dari tumit ya. Oke, next. That's it. Oke. Nah ini very nice ya, ini jangan di locking ya. Nice. Very good. Dua gerakan tadi combine sama jalan mundur itu akan melindungi lutut. Ya, terutama patella tendon, terus kemudian tempurung ini ya. Jalan mundur. Very nice, yes. Langsung enak. Langsung enak. Kalau ada gangguan kepala, gangguan tangan, kemudian gangguan yang ada di rongga-rongga dada, ya apakah itu jantung, paru dan sebagainya sampai diafragma, termasuk sense organ panca indera, maka kita bisa cek di sini. Ya, cara ngeceknya gampang, putar ke kanan, putar ke kiri, masing-masing jari ini. Biasa aja putarnya. Nah, cek mana yang paling stiffness, paling kaku, paling nggak nyaman. Ya, ketika kita putar dengan jalur yang sama, maksudnya ke kanan, ke kiri, in atau out, biasa saja in out, kita bisa mendetek mana yang tidak nyaman.
Nah, ketika kita ketemu yang tidak nyaman, nah disitulah kita melakukan terapinya. Ya, misal saya sendiri, nah yang tidak nyaman yang saya rasakan di jari telunjuk. Nah, ketika telunjuk ketemu, kemudian untuk memperbaikinya, entah mungkin kepala yang pusing atau mungkin alat sense organ kita yang bermasalah. Nah, kita cek lagi. Ketika dia dipelintir ke luar atau ke dalam, mana yang paling nyaman lagi? Ya, pilih yang nyaman. Ini saya keluar. Ya, ketika udah keluar ini nyaman, tahan 30 detik. Atau bisa kita getarkan dia ke arah yang nyaman tadi. Ya, hitungannya bisa 1 sampai 4 atau sampai 8 kali. Sudah, kemudian lepas, ambil nafas 3 kali, lewat hidung, buang lewat hidung. Nah, kemudian rasakan. Ya, bisa dicek, ini biasanya terbuka. Sudah berbeda dia dengan yang tadi. Nah, ini bisa kita gunakan untuk tadi deteksi plus terapi. Dari apa dan bagian apa tadi adalah atas dari diafragma ke atas. Nah, bisa dicoba bagi siapapun yang mengalami masalah entah sakit gigi, sakit mata, pusing, sakit telinga, dada sesak, dan sebagainya, cek di masing-masing jari ini. Kemudian cara menceknya tadi seperti tadi dan lakukan terapinya. Semoga bermanfaat dan bisa kita melakukan terapi mandiri pada diri sendiri. Terima kasih. Dalam video ini, saya akan share kepada anda doa untuk hilangkan sakit lutut. Ini dia. Wa idza batashtum jabbarin. Lagi sekali. Wa iza batashtum jabbarin. Okey, so bagaimana untuk guna doa ini untuk merawat sakit lutut? First, anda perlu niat minta penyembuhan dari Allah. Kemudian anda baca ayat ini 3 kali. Tiup pada tapak tangan, kemudian sapu pada tempat sakit. Ketuk di tempat sakit itu sebanyak 3 kali. Itu sahaja. Jom tengok video demonstrasi bagaimana untuk membaca doa ini. Okey, so ini cara menggunakan doa untuk hilangkan sakit lutut. First kali anda perlu baca bismillah, kemudian niat untuk menyembuhkan sakit lutut. Minta kepada Allah supaya hilangkan sakit lutut. Okey, so first kali bismillahirrahmanirrahim, kemudian anda baca doa itu sebanyak 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza batashtum jabbarin. Wa idza batashtum jabbarin. Wa idza batashtum jabbarin. Kemudian anda tiup. Okey, kemudian anda sapu dan tepuk sebanyak 3 kali. Okey, 1, 2, 3. Itu sahaja. Okey, so sekarang saya nak minta tolong kepada anda untuk share post ni kepada rakan-rakan supaya dapat memberi manfaat. Okey. 1 jam yang sederhana. Seorang anak datang kepada ayahnya dan bertanya dengan polosnya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Sang ayah kemudian menjawab, "Tidak mungkin, nak." "Kalau begitu, apakah kita bisa hidup dalam setahun?" tanya anaknya kembali. Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya. "Bagaimana kalau 1 bulan, ayah?" Ayahnya pun tertawa. "Mungkin tidak bisa juga, nak." "Baik, ayah, ini yang terakhir pertanyaanku. Apakah kita bisa hidup dan tidak berdosa selama 1 jam saja?" Ayahnya kemudian mengangguk, lalu menjawab, "Kemungkinan besar bisa, nak." Anak ini mendapati jawaban seperti ini tersenyum lega. Dia lalu mengatakan kepada ayahnya, "Jika demikian, ayah, aku akan hidup dengan benar dari jam ke jam saja." Kelihatannya bekerja, berjalan dari jam ke jam akan lebih mudah aku menjalaninya, dan aku akan menjaganya dari jam ke jam itu sehingga aku dapat hidup dengan benar. Teman-teman, mungkin seumur hidup atau setahun atau mungkin juga sebulan kita tak bisa menghindarkan diri dari dosa dan kesalahan. Tapi melatih diri untuk menghindari dosa sejam demi sejam akan tiba pula pada sampai 1 tahun. 1 jam bisa kita mulai tanpa kemarahan.
hati yang jahat, pikiran yang negatif, menjelekkan orang, hingga keserakahan dan pemborosan. Mari hidup dengan 1 jam, dengan penuh kasih sayang kepada sesama, dengan kedamaian, dengan kejujuran dan kesabaran, juga ketulusan dan kelembutan hati. Manfaat sekecil apapun itu, percayalah, dari waktu ke waktu itu akan dirasakan oleh orang yang ada di sekeliling kita. Teman-teman, 1 jam yang sederhana, tapi sangat mungkin akan berarti bagi perjalanan 10 tahun, bahkan hingga akhir hayat kita. Narasi ini disadur dari Ustadz Satria Hadi Lubis. Bersama saya Arun Sping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keuntungan jika Rhoma Irama jadi presiden 1. Lembur akan dihapus karena begadang tiada artinya. 2. Negara akan aman karena sudah tidak ada adu domba. 3. Penduduk Indonesia akan sehat karena diwajibkan lari pagi. 4. Negeri ini bebas dari jomblo karena hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. 5. Indonesia akan terbebas dari mirasantika dan judi. 6. PMI tidak akan kekurangan darah, sebab semua golongan darah bisa disuplai oleh darah muda. 7. Menurunnya angka perselingkuhan, negara bebas dari pil dan wil karena perhiasan dunia adalah istri yang syaleha. Jamur kuping, 1 buah bawang putih, dan kira-kira 1 rimpang jahe. Anda cincang halus semua bahan tersebut. Setelah dicuci Anda rebus. Setelah Anda rebus, minumlah pagi sekali, sore sekali. Rekan-rekan sekalian, banyak orang yang sudah sembuh dan banyak pengakuan-pengakuan orang sembuh dengan obat tradisional ini. Karena sesungguhnya Allah menurunkan penyakit, Allah juga yang menurunkan obatnya. Saya sendiri dulu berapa orang yang pernah didiagnosa atau divonis untuk melakukan harus melakukan operasi jantung. Setelah saya anjurkan ini, setelah dicek ulang ke dokter, dokter sangat terkejut karena penyumbatan pembuluh darah yang 50% tersebut terganggu, dengan seizin Allah bisa lancar, sehingga mereka tidak perlu lagi operasi bypass ataupun pemasangan ring. Saudara-saudaraku sekalian, sebarkanlah video ini sebanyak mungkin kepada saudara kita. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat kepada orang-orang yang lain. Bagi rekan-rekan sekalian yang merasa sehat, tidak salahnya juga untuk mengkonsumsi ini seminggu sekali, karena kita tidak tentu dalam hidup ini, mungkin karena faktor kesibukan kita tadi, sehingga kita jarang berolahraga, stres, dan makan yang banyak. Itu saja saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Tolong video ini dibagikan kepada orang. Dengan banyaknya yang dibagikan video ini, banyak orang yang bisa terselamatkan. Paling tidak itu berbaik untuk Anda, juga baik untuk orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dira Pati Jalal. Dalam pemilu tahun ini, lebih dari 10.000 politisi sedang mencalonkan diri untuk kursi legislatif maupun eksekutif di Indonesia. Baik para politisi maupun pemilih tentunya memerlukan inspirasi dan tauladan. Dalam video ini saya ingin menampilkan 3 negarawan Indonesia yang inspiratif sebagai bahan inspirasi baik bagi politisi maupun pemilih. Profil pertama, Muhammad Hatta, proklamator kemerdekaan Indonesia. Sebagai wakil presiden Indonesia yang pertama, Bung Hatta adalah bagian dari Dwi Tunggal Soekarno-Hatta yang berkuasa sejak awal berdirinya Republik Indonesia. Namun di puncak kekuasaannya, saya ulangi di puncak kekuasaannya, Bung Hatta secara sukarela dan tanpa diduga siapapun mengajukan pengunduran dirinya sebagai wakil presiden Indonesia. Bung Hatta waktu itu merasa tidak cocok dengan Presiden Soekarno dan melihat perkembangan politik Indonesia itu sudah tidak sesuai dengan pendiriannya, prinsipnya, dan nuraninya. Pada awalnya, permohonan Bung Hatta untuk mengundurkan diri ditolak oleh parlemen waktu itu. Namun Bung Hatta tetap bersikeras dan akhirnya permohonannya dikabulkan oleh parlemen. Setelah melepaskan kekuasaan, Bung Hatta tetap menghormati Bung Karno sampai akhir hayatnya. Termasuk ketika Bung Karno banyak dihujat setelah tragedi G30S PKI. Pelajaran dari Bung Hatta, jangan menggadaikan diri untuk kekuasaan.
Di puncak kejayaannya, Bung Hatta justru memilih untuk secara sukarela melepaskan kekuasaannya daripada mengingkari prinsip dan nuraninya. Profil kedua adalah Profesor Emil Salim. Dalam acara Indonesia Net Zero Summit tahun 2023, komunitas lingkungan hidup di Indonesia merencanakan untuk memberikan Lifetime Achievement Award kepada Profesor Emil Salim. Mengapa? Karena semua orang tahu bahwa Profesor Emil Salim adalah pendekar lingkungan hidup legendaris yang sejati dan dihormati oleh semua orang dan sudah banyak jasanya. Emil Salim datang ke acara tersebut, namun sewaktu di panggung, ia menolak untuk menerima penghargaan tersebut. Pada tahun 1992, ia datang ke Rio untuk menandatangani konvensi Rio di KTT Bumi ya, di Brazil waktu itu. Namun semenjak itu ia merasa bahwa pemerintah gagal untuk melaksanakan kewajibannya dalam konvensi Rio. Dan dia juga mengatakan pemerintah-pemerintah dunia lainnya juga gagal melaksanakan konvensi Rio. Jadi ia merasa sama sekali tidak berhak untuk menerima penghargaan tersebut. Pelajaran dari Emil Salim, jangan kecanduan dengan sanjungan. Dalam suasana sekarang di mana banyak pemimpin yang terlena bahkan mencari-cari pujian, Emil Salim mengingatkan kita semua bahwa pemimpin yang berbobot adalah yang berprestasi namun tidak mempan disanjung. Pemimpin yang suka disanjung adalah pemimpin yang labil dan lemah. Profil ketiga adalah Hugeng, Kepala Polisi Republik Indonesia antara 1968 sampai 1971 dan juga mantan Menteri dan juga Dirjen Imigrasi Indonesia. Dalam era yang marak dengan korupsi, sogok, penyalahgunaan kekuasaan, dan nepotisme, Pak Hugeng selalu bersikap profesional dan bersih. Padahal waktu itu peluang korupsi dan sogok datang hampir setiap hari dan dilakukan hampir semua orang. Pak Hugeng meminta anak buahnya untuk melakukan lapor harta kekayaan, suatu hal yang sangat tidak lazim waktu itu. Ia meminta istrinya untuk menutup bisnis toko bunga karena tidak ingin istrinya mendapat orderan dari cukong yang berkepentingan terhadap jabatan dirinya. Ia menolak hadiah rumah dan mobil dari bandar judi di Medan. Ia juga melarang anak-anaknya untuk menikmati fasilitas negara dalam bentuk apapun dan melarang mereka juga untuk menerima hadiah dari cukong, padahal itu merupakan praktek yang lazim berlaku pada waktu itu untuk anak-anak pejabat. Ketika menjadi menteri, Pak Hugeng sempat menolak tawaran dari Presiden Soekarno untuk mempercepat izin masuk barang impor untuk pembangunan rumah pribadinya. Ya. Dan dia menyatakan, nggak apa-apa, saya ngantri sama seperti warga biasa. Setelah dipensiunkan dini, Pak Hugeng sempat diasingkan karena menjadi salah satu penandatangan petisi 50 yang kritis terhadap rezim yang berkuasa pada waktu itu. Namun ia tetap tegar dan hidup tenang, dan falsafat hidupnya adalah baik untuk menjadi orang penting, tapi lebih penting untuk menjadi orang baik. Pelajaran dari Hugeng, disiplin dan integritas dalam mengemban amanah kekuasaan. Jangan menjadikan kekuasaan dan hukum sebagai komoditas untuk memperkaya diri. Antara Bung Hatta, Emil Salim, dan Pak Hugeng ada beberapa kesamaan. Mereka semua masuk ke ruang publik untuk memberikan pengabdian total untuk negara dan rakyat. Mereka semua menekankan integritas dalam melaksanakan kekuasaan. Mereka konsekuen terhadap nurani masing-masing. Dan karenanya nama mereka hidup abadi dalam tinta emas dalam sejarah Republik Indonesia. Mereka semua juga tidak silau kekuasaan. Kekuasaan tidak mengubah jati diri mereka. Dalil power corrupts, absolute power corrupts, absolutely tidak berlaku bagi mereka. Mereka semua juga tidak kaya dan semuanya hidup sederhana. Mereka tidak pernah minta dikasihani. Mereka bahkan semakin dihormati setelah pensiun. Dan mereka semua hidup bahagia. Demikian 3 pelajaran hari ini buat para politisi dan pemilih mengenai kekuasaan. 1, jangan mendewakan kekuasaan. 2, jangan gila sanjungan. 3, jangan jadikan hukum sebagai komoditi untuk memperkaya diri. Terima kasih. Kalau Anda ada komentar, silakan tulis di kolom komentar dan saya dengan senang hati akan membacanya. Lihat suasana sekarang ini ya, Ros. Saya benar-benar bisa memahami. Di satu sisi ya masyarakat sangat kecewa dan pasti marah. Karena itu adalah suatu
ekspresi dan sekaligus harapan ya dari masyarakat terhadap sebuah institusi yang selama ini sudah kita coba untuk terus perbaiki dan juga memang memiliki banyak sekali apa yang disebut prestasi, capaian. Kita baru selesai 3 tahun pandemi. Dan ini adalah sebuah situasi yang tidak mudah. Waktu kita memasuki pandemi, di mana banyak jajaran Kementerian Keuangan yang tetap harus bekerja, karena kita paham bahwa peranan dari keuangan negara tidak bisa absen, bahkan justru makin penting. Dan Kementerian Keuangan dalam hal ini di dalam berbagai lini, di dalam berbagai forum, kita mendapatkan pengakuan adanya suatu reformasi. Jadi kejadian ini ya sebetulnya untuk saya pribadi selalu diingatkan untuk memiliki humility, kerendahan hati. Sebagai manusia, sebagai pejabat, kita sering tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Maka yang perlu dan harus kita lakukan, meyakinkan bahwa kita melakukan yang terbaik. Kadang-kadang yang terbaik pun tidak selalu cukup untuk bisa menahan sebuah musibah. Mencampur beberapa makanan dalam satu sajian bisa menimbulkan sensasi rasa yang unik. Akan tetapi, ada jenis makanan yang tidak boleh dimakan bersamaan. Berikut adalah makanan yang tidak boleh dikonsumsi bersamaan. Makan pisang dengan susu. Pisang ternyata tidak baik jika dikonsumsi bersamaan dengan susu. Apalagi susu yang tinggi protein atau yang mengandung pH 7. Hal ini karena keduanya sulit dicerna secara bersamaan. Daging dengan cuka. Daging merupakan makanan yang bersifat panas, sedangkan cuka bersifat hangat. Jika keduanya dikonsumsi bersamaan, energi dan sirkulasi darah dalam tubuh akan melonjak. Makanan yang tidak boleh dimakan bersamaan ini bisa berdampak pada meningkatnya risiko terkena serangan jantung. Minum teh dengan susu. Teh adalah minuman yang kaya antioksidan. Namun, mencampurkannya ke dalam susu akan membuat protein pada susu mengikat zat antioksidan dalam teh. Teh juga mengandung asam tanat. Zat ini mengikat zat besi dan protein yang pada akhirnya menghambat penyerapan nutrisi dari makanan. Minum susu kedelai dengan telur. Telur merupakan makanan yang tinggi protein, sedangkan susu kedelai memiliki sifat mengurangi aktivitas dari enzim protease yang digunakan tubuh untuk membantu mencerna protein. Saat dikonsumsi bersamaan, kombinasi keduanya akan membuat tubuh kekurangan protein. Makan sereal dengan jus jeruk. Asam dalam jus jeruk akan menghancurkan enzim yang bertugas untuk mencerna karbohidrat. Jus yang asam dapat mengentalkan susu menjadi zat pembentuk lendir yang kental. Cobalah konsumsi buah atau jus jeruk 30 menit sebelum sereal. Makan nanas dengan susu. Bromelain dalam nanas dan susu tidak cocok dimakan bersamaan. Jika dimakan bersamaan akan menyebabkan masalah tubuh seperti mual, sakit perut, diare dan sakit kepala. Makan buah setelah makan. Kesalahan yang terburuk adalah mengonsumsi buah setelah makan. Hal ini karena buah-buahan dapat dicerna dengan cepat tapi komponen lain dalam makanan seperti protein, lemak, dan karbohidrat membutuhkan waktu yang lama untuk dicerna. Sebaiknya makan buah sebelum melakukan aktivitas makan. Amina. Ha! Hits! 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 Ha! Ha! Hits! Ha!
Hits. Ha. Hits. 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 Jamil, the other hand, leg in the back. Ha!